Namaku Bian. Aku lahir pada tanggal 17 November 1998, hari Senin pagi di Kudus. Ibu waktu itu memang lagi di Kudus dan tiba-tiba lahiran di sana, sedangkan ayah aku masih di larangan karena tuntutan pekerjaan. Akhirnya semua berjalan lancar. Lahirnya prosesnya normal. Tapi waktu itu aku nggak nangis ketika lahir. Jadi sempat diurusin sama suster biar bisa nangis. Ayah masih di larangan, sehingga mbak aku yang ngajanin aku waktu itu ketika bayi. Semua berjalan lancar, alhamdulillah. Aku sehat dan normal. Singkat cerita, akikah 2 minggu dilaksanakan. Aku dibesarkan sampai 12 bulan di Kudus. Namun akhirnya ibu aku ingin bekerja lagi di daerah Jakarta. Ayah memang jenguk kita setiap 1 bulan sekali. Cuma karena kondisi ayah yang masih kerja dan kangen anaknya, akhirnya kita pindah ke larangan. Kita berada di larangan lagi, di rumah itu lagi. Cuma karena kamar di larangan semua sudah ada yang menempati, jadinya ayah tinggal di lantai 2 yang hanya ada 1 kamar. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku 10 bulan udah bisa jalan waktu di Kudus. Jadinya ibu repot kalau ditinggal kerja semua. Siapa yang jaga? Akhirnya ibu dan ayah mencari seorang yang membantu merawat aku ketika ditinggal kerja. Dan bertemulah Teh Tina yang ingin merawat aku dan membantu pekerjaan rumah di kamar ibu. Disinilah sudut pandang cerita ini akan berubah ke Teh Tina. Soalnya sebelum meninggal karena sakit, ia menceritakan semua pengalamannya waktu merawat aku ke ayah. Waktu itu ketika hari pertama merawat, saya dilihatin terus sama Bian. Matanya sipit dan sangat lucu. Sekarang sudah besar dan punya adik yang lucu. Bian memperhatikan saya terus-menerus sambil memegang dinosaurus kesukaannya. Namun ketika saya memperhatikan lebih jauh ke matanya, dia tidak melihat ke mata saya dan justru melihat sedikit ke atas. Sepertinya ada sesuatu objek yang mencuri perhatiannya. Bian nangis pada waktu itu. Saya bingung, baru masuk kerja udah ditangisin. Tapi ketika saya buatin susu sama timang-timang, Bian langsung diam. Tapi dia masih aja ngelihat ke belakang tubuh saya, sambil nunjuk-nunjuk ke belakang. Pas saya lihat, gak ada apa-apa. Nah di situ saya langsung tidurin Bian ke kasur. Akhirnya udah tidur nyenyak. Saya langsung bersih-bersih ruangan, buatin susu, masak, dan bersih-bersih. Tapi waktu ngambil baju Bian di lemari kaca, di belakang saya ada hembusan nafas dari belakang. Bau amis darah kecium di hidung saya. Karena saya lagi buka lemari, saya cari apa ada bangkai dan langsung nengok siapa yang menghembuskan nafas di leher saya. Pas saya tutup lemari kaca, Bian tidur. Tiba-tiba suara teko uap berbunyi karena masak air. Saya pergi ke belakang. Pas waktu bikin susu dan mau ngasih ke Bian, di bawah kolong kasur ada pocong panjang hampir 2,5 meter melihat saya. Matanya ditutup kapas, hidungnya rusak dan mulutnya menganga sangat lebar. Susu saya tumpahkan. Air panas kena di kaki saya dan membekas hingga sekarang. Saya lari ke bawah dan nyari saudara Bian yang masih ada di rumah. Tapi saya berpikir, mungkin saya cuma ngayal aja karena kecapean. Makanya kepikiran dan akhirnya saya ke atas lagi nyusul Bian takut kenapa-napa. Pas saya naik tangga, kok di atas ada suara orang yang loncat-loncat gitu. Makin cepat saya lari ke atas. Saya lari menjemput Bian yang masih tidur. Sesampainya di kamar, saya melihat ada yang mengintip di pintu. Langsung saya gendong Bian ke bawah, nunggu saudara yang di bawah biar rame. Di situ posisi masih siang, tapi masih takut banget saya. Akhirnya saya sholat sama bikin susu di bawah. Bian bangun, tapi nggak nangis. Cuma mau minta main-main sama saya. Ya udah kita main tuh. Kita main kejar-kejar kecil-kecilan. Tapi pas waktu lewat di depan tangga, Bian diam. Saya merhatiin dari jauh.
Bian senyum-senyum sendiri ngeliat ke atas. Matanya ngeliatin sesuatu. Namun ia justru suka. Pas ada suara loncat-loncat di atas rumah, Bian mulai naik tangga. Tapi saya cegah biar gak ketemu sama pocong itu. Cuma pas saya pegang tangannya untuk turun, dia tetap maksa pengen naik. Malah kalau dipaksa dia malah nangis terus. Pas kita di atas, Bian nyamperin ke pojok kamar. Pocongnya tinggi sekali. Mukanya hitam, bau amis sama ada tanah. Dan Bian meluk itu. Bian meluk pocong. Ia kelihatan senang sama pocong itu. Tapi wajahnya pocong mengarah ke saya ngeliatin saya. Dengan memberanikan diri, saya ngomong ke Bian yang lagi senang ketemu pocong di kamar. "Aa, mandi yuk, bentar lagi ibu sama ayah pulang." Pas ngomong ayah sama ibu, pocong itu hilang. Hilangnya seperti asap gitu dan bau tanah yang menyengat. Bian gak sadar kalau pocongnya sudah pergi dan saya langsung memandikannya. Tidak sampai di situ, suatu hari saya pergi ke pasar sama Bian buat beli sayur. Ketika pulang dari pasar, tangga sampai kamar ada bekas tanah yang banyak sekali. Pas dicek, ada bau amis sama bau tanah di atas. Buru-buru saya sapu dulu itu tangga biar gak kotor. Bian saya taruh di bawah main-main sama boneka dinosaurusnya. Pas bersihin tangga, ada suara dari atas yang mirip suara orang ngorok. Bian nengok ke atas dan ingin nyamperin sumber suara itu. Kamu siapa sih sebenarnya? Jangan ganggu-ganggu anak ini ya." "Kamu tidak usah ikut campur." Hahaha. Saya panik. Kenapa Bian diikuti pocong itu terus? Pas kita pelan-pelan ke atas, pocong itu memang sedikit ke pojok kamar, ngeliatin kita melulu. Tapi pas nidurin Bian, pocong itu pindah ke bawah kolong kasur, terus hilang dengan sendirinya. Bekas tanah di mana-mana. Pernah dari habis maghrib sampai jam 10, waktu ayah Bian lembur lama sampai seminggu. Bian saya taruh di dekat sajadah, sambil masih main dinosaurus. Rakaat pertama, rakaat kedua masih lancar. Pas rakaat terakhir setelah baca Al-Fatihah, saya ruku. Bian masih di situ. Nah, pas saya habis rukuk dan bangun, pocong itu datang lagi dengan mata yang tidak terpungkus kapas, tapi bolong dan meneteskan darah di dekat matanya. Saya langsung kaget waktu itu. Pocong itu menghampiri saya di depan muka sambil berkata tidak jelas. Saya terus ingin melepas mukena itu saking takutnya. Tapi pas ngelepas itu mukena, Bian gak ada di dekat sajadah. Saya nangis dan teriak waktu itu. Gak tahu, gak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba di dapur ada suara wajan yang sedang menggoreng sesuatu. Tapi pas disamperin, gak ada. Lalu keran menyala sendiri di kamar mandi. Pas mau matiin keran di kamar mandi, ada pocong itu di tempat itu. Pocong itu pergi ke atas berlalu seperti asap. Saat itu sekitar pukul 8 malam. Saya gak kuat lagi. Saking bingungnya gak minta tolong ke tetangga, malah ke Pak Kiai. Di rumah Pak Kiai beliau tidak ada, tapi yang di rumahnya adanya Bu Nyai. Saya minta tolong ke Bu Nyai dan saya cerita semua. Setelah itu Bu Nyai sama saya pergi ke rumah. Tapi ketika Bu Nyai menginjak ke rumah itu, tiba-tiba ada suara anak kecil dari bawah tangga. Aku langsung ke tangga. Ternyata dia disembunyikan di situ. Tapi Bu Nyai terus-menerus justru malah melihat ke arah atas. "Neng, jangan cerita-cerita ke bapak sama ibu tentang ini ya. Itu pocong yang waktu dulu pernah ngikutin ngambil Bian waktu masih di kandungan." Percaya atau tidak, ketika Bu Nyai baca doa di depan rumah, bayangan putih dan bayangan hitam banyak yang keluar di daerah atas. Udah gak usah dipikirin, yang penting Bian gak diikutin lagi. Nanti bilang ke bapak disuruh selamatan di rumah Pak Kiai lusa. Sekalian mau main sama cucu yang hebat ini. Banyak yang minat ternyata anak ini. Setelah berdoa, Bu Nyai ngambil sesuatu di bawah tangga dan ternyata ada tali pocong bekas, kata Bu Nyai. Itu bekas pocong yang sering gangguin saya dan Bian. Jadinya mau dibuang dan dibakar. Udah, kamu sepertinya harus keluar dari pekerjaan ini. Besok lusa sehabis selamatan, kamu balik ya ke kampung.
Nanti aku jelasin ke bapak. Akhirnya saya balik kampung. Pas cerita semuanya, ibu langsung meluk Teh Rina. Ayah sedih dan hampir nangis. Ayah aku memegang erat ke tangan aku dan berbisik, "Bilang makasih buat Teh Rina, Teteh lagi sakit tuh," kata ayah. Aku baru sadar, ternyata banyak yang nolongin aku waktu itu. Sebulan kemudian Teh Tina wafat karena penyakit jantungnya, walaupun baru berumur 30 tahunan. Beliau dikubur di daerah Kuningan, Jawa Barat, kampung halamannya. Semenjak kejadian itu, dari kecil ketika aku tidur, aku memang sering didengerin lagu sholawatan dan bacaan Quran. Setelah kejadian itu, juga entah mengapa dan sampai sekarang, aku gak suka kalau tidur ada bantal guling. Entah takut atau apa, jujur aku memang trauma sampai sekarang sama pocong.